warai tata cara sholat sementara kayak yang ngeten iki Kata kata salat Rasulullah dakwah masuk rukun salat. Pertama ya didakwakan dalam di kota Mekah waktu itu kan cuma pemahaman tentang hakikat manusia tentu kan. Sampai betul-betul dia tahu betul esensinya manusia yang sebenarnya. Itu sebabnya rukun sholat tidak dikerjakan secara langsung setelah Mi'raj, menunggu sampai umur 50 tahun. Dan itu terjadi di kota Madinah. Umur 50 tahun baru didakwakan rukun. Karena orang-orang itu pun disebabkan karena orang-orang Madinah sangat menghormati agama. Dan para sahabat yang dipercaya disuruh menyelidiki agama apa saja yang pernah berada di kota Madinah dan bagaimana tanggapan orang Madinah. Selidiki terus. Akhirnya dikasih tahu ada tandanya. Maka Rasulullah menggunakan tanda seluruh nabi itu digagal. Suara yang indah Taurat ono Zabur. Injil Nabi Musa kan sembahyang itu mau cuma itu. Nabi Sulaiman nyata Ibrahim cuma Nabi Adam cuma keyakinan kepercayaan dan itu dilengkapi oleh Rasulullah kabeh lengkap. Karena yang namanya keselamatan Tuhan itu satu, Islam. Di sini alam, artinya seluruh alam yang kebenaran itulah yang Islam. Namanya Islam Kristen itu kan cuma wadah, merke. Islam yang sejati ya di sini alam yang mempunyai alam itu. Padha karo wayang benconge, layare, sak wayange, sak sing ngomong dalang situ lho, dalang itu. Islam itu selamat. Orang yang menuju mengenal Tuhan bisa kembali, itu disebut Islam. Itu sebabnya kalau orang yang sudah mencapai tingkatan Tuhan, seluruh agama yang buyut toh. Kadang-kadang wali kutub pun kangen orang Islam kan, enggak Kristen, Hindu, Buddha tak situ. Orang kejawen pun ono. Karena Islam itu seluruh yang di dalam alam itu loh Islam. Selamat artinya orang yang sudah mengenal Tuhan. Cuma merek itu asing kayak gitu, Kristen, Hindu, Buddha, Jawen. Islam itu isinya alam. lah ketika orang fana itu kenapa sakit bertanya? Gak bisa tahu kan. Dia bertanya, dia yang menjawab sendiri. Fana itu ketika sang wayang sudah gak digunakan lagi. Dia wujudnya dalang sendiri. Ketika sang dalang membangunkan wayang yang dituju, maka sang wayang itu dikasih tahu, direkam. Tulis ulang suaranya. Apa hari itu kan Indonesia. Untuk aku kan ya, kalau kan ya kejawen. Kok pikir sing darane semua iku apa? Di sini waya padha alam itu. Semuanya. Semua rasa, semua suara, semua yang bergerak itu loh semuanya. Mahkotanya dari matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu mahkota. Ya turun sekaligus. Ini semuanya makan disebut Islam. Ono artinya, cuma aku kata jarki. Carane wong Islam ya wong arifatnya arane alam dunia. Info apa kan ini? Terus yang manon itu napa? Yang manon kan bahasane wong orang Wadai, wong Kejawen biyen. Non niku non isi maksudnya. Non itu gak ono. Kosong. Fana. Utawa suwung. Ini sang yang manon. Non maksudnya kosong. Manusia masuk ono. Non maksudnya. Alam ini dunia itu yang diisi siapa yang bergerak itu? Itu semua roh. Itu alamnya roh. Semua alam ini roh.
nyawa nih paling misot dhewe jenenge nyawa. Masuk ke sundut bolong ya nyawa. Nek ora tahu ketuhanan. Karena barang itu lho gak kalau bilang wah kok nyawa berupa cahaya. Nek karo ya bentuke kaya sundut bolong pancen nek karo nek ro oh nyawa cahaya itu. Padha ruwe ngene iki kok ngalih deh. Ada aku mau orang jaluk dituntut menuju sang cahaya. Nah, cahaya ini lebih doa nih cara saya ini. Tapi kodam itu apa? Dan dibilang wadah ya kodam ini. Dibilang wadah ya. Seluruh manusia punya kodam. Masuk ilmu mau kaya apa tetap kalau kodam. Skin korin itu. Ini tak bisa ditolak. Tergantung daya ciptai wong gimana. Tetap ngarani kodam atau justru isi kodam yang kita gunakan. Cahaya juga namanya, ilahi juga. Makanya Gusti Allah itu menguasai dohirul batin. Dia yang ada. Berhubung guru teko kuno, wong becak-becakno jero. Maksud nogo iku lho apa? Itu sang ilahi juga. Mari Gusti Allah sing manggon nggone alam kewan ya jenenge rajane kewan. Enggak ada satupun yang bukan aku. Aku itu ada di mana-mana. Termasuk di binatang, bebatuan, termasuk mulai wis ketok lengkap kabeh muncul itulah sang zat. Seluruhnya sama Tuhan juga. Hanya wadah yang berbeda-beda. Masa orang enek, ngarani jare iku Allah bahwa makhluk itu ada, ndak ada sebenarnya. Bagi Allah itu semuanya aku yang mewujudkan keberadaanku. Esensinya bentuk roh, paling terluar disebut nyawa. Hanya yang wadahnya aja yang membuat beda. Dan itu diajarkan oleh Sang Ilahi sendiri. Bagi orang-orang yang sudah sampai atau yang orang kejauhan ngarani jadi resi batin, dia nggak melihat apapun di dalamnya kecuali Tuhan itu sendiri. Dan nampak Tuhan, nggak ada yang bukan Tuhan. Bahkan yang namanya ono naga, asline ketok Gusti Allah dhewe. Oleh ngarani naga kan yang dilihat tekan jopo. Coba lenyapkanlah keberadaanmu agar kau melihat Sang Ilahi itu sendiri. Aku bukan Raja Haya. Aku bukan juga kegelapan, tapi aku kedua-duanya. Ya kalau wis paham dulu, gak paham ya. Dia minta-minta memang. Ya kan aku pernah bertemu dengan Paul itu kan jumlahnya yang datang menemui saya itu 5. Sama-sama punya Tuhan, cara penyebutannya yang berbeda. Ada yang kejawen, pakaiannya kayak kejawen, nama juga memang. Tapi hakikatnya sama, Tuhan itu nggak bisa dicerna dengan kata-kata sebutan. Allah itu kan sebutannya. Sang Hyang Widi itu sebutan. Hakikatnya Tuhan itu esa nggak bisa dijabarkan. Kalau kelompok nek wis rodak dhewe gak ada dijabarkan. Sing nek dijabarkan lek bentuk kelompok. Tergantung pandangan kita sejauh mana resi yang ada dalam dirimu, resi batin maksudnya. Selama kita ini kan kepahamannya cuma jopo. Rasulullah kan nonton kan jadi itu nonton. Padahal karo kita pernah mendengar orang cerita ngomong di YouTube. Kenapa bencana alam terus-terusan? Aku nggak ada Tuhan. Tapi aku menurut aku enggak. Ya kan aku Gusti Allah dhewe. Dan kok Gusti Allah karo dadi wong iman kabeh, dadi wong bener kabeh. Anjen gawe ngono. Sebenarnya Itu sebabnya surat Asy ayat 8 sebagian kuberikan petunjuk menuju jalan mustaqim, sebagian diberikan kegelapan. Dibiarkan dalam kegelapan kayak orang tak pertarungan. Setiap manusia yang sudah berpisah dengan rohnya, dia akan dikembalikan lagi ke dunia dengan cara yang ada yang baru, dan itu terus menerus.
mungkin enggak. Bahkan aku pernah bertemu leluhurku di atas 7 leluhurku. Guri 2 meteran. Aku esak udel itu. Beliau cerita banyak tentang dunia tasawuf, dunia kejawen. Beliau datang sini. Itu sebabnya waktu bilang kapan leluhur tanah Jawa sing di Gunung Semeru pun akan datang menemui sampai gak akan lama. Dia bikin aja saya. Oh ngerung di lawan dukungnya, waduh, kota ini. Aku enggak ada yang kota, semuanya bukan. Nakal ini kan tergantung kalau pikir kita. Kalau kita nakal ya kita ya barang ya. Oh, no, surat dalam surah Quran mengatakan apakah manusia bisa mati dibunuh? Tidak. Yang membunuh dan dibunuh itu aku juga yang melakukannya. Bukan masuk. Tinggal kita ini orang makrifat itu tujuan utama bagaimana roh itu bisa kembali kepada roh Rabbi. Jadi untuk menghilang keakuan roh itu mereka ada hidayah gak mungkin bisa. Dia akan terus menerus dalam keakuan rasanya sendiri. Itu sebabnya Allah mengatakan tubadil syur ala ina ana. Ternyata rasa itu menjadi aku yang sebenarnya bukan rasa itu, tapi aku lah dalam rasa. Dan itu sulit. Jika tafakur kuat itu secara logika, tapi secara hakikat ya bisa lebih. Kebetulan pernah ditunjukkan tentang itu. Tentang dibalik rasa itu apa? Semua rasa itu aku sebenarnya. Bukan rasa itu yang membuat kamu tujuan, tapi banyak orang terjebak ke dalam rasa. Memang nikmat, jenenge Janatun Naim. Orang yang zikir melalui rasa dia akan merasakan nikmat, Janatun Naim. Tapi yang bisa melepaskan rasa itu menjadi yang aila iliyin, tempat yang tertinggi, di mana dia berjumpa dengan yang punya rasa. Dan itu sulit. Sisaing naik roh Janatun Naim, kenikmatan zikir itu yang diceramahkan. Akibatnya yang mendengarkan dia gak bisa berkembang. Dia harus gak bisa melenyapkan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa ngatur sampai atau ngijur Tuhan yang ngijur awak sampai. Guru sejati ini sampai ini gak awak sampai tujuh nang aku. Amin dia. Aku gak mungkin bisa ngatur. Itu gak sing jero. Berarti balik-balik tentang perenungan itu apa? Iya, itu guru sejati. Guru sejati itu bukan kita, bukan Pak Guru, bukan saya Bautin, tapi guru sejati adalah dirimu sendiri. Yang ngarani yang Jawa itu tempatnya Gusti Pangeran, Pak Sejati itu tempatnya arane sendiri. Tapi kamu merasakan itu, merasakan itu. Kita rasakan, dia nggak akan berkembang. Kapan kamu bisa menentukan? Makalahnya kan rasa itu. Dibanding lucu, Allah dia Allah. Tanyakan rasa itu menjadi aku. Untuk bisa menyatu kepada sang aku ya harus dilenyapkan keakuannya sendiri. Rasa itu harus dilenyapkan. Tuhan itu yang kamu pandang itu, yang kamu lihat itu gak ada sebenarnya, cuma alam yang kosong. Alam yang kosong, tenang, kesunyian itulah awal ketuhanan. Tuhan itu sunyi, tapi tenang, tapi ayem. Allah itu kesunyian. Allah itu juga pengetahuan. Kalau kita batasi Tuhan itu seperti ini, cahaya itu kalau nggak ada cahaya dikira nggak ada Tuhan. Nah, itu kan enggak. Dulu aku diajarkan seperti itu.
tinggal kitanya saja yang mau merenungi seperti apa. Sebenarnya kalau kita mulai dari awal sampean mlaku iku, sampean mesti kudu paham. Nek kudu ono ilmu ini berarti dibuka. Ya di sini cuma roh. Nah, roh itu yang apa cara dibuka man, biak mana bilang cuma kari asma. Asma itu biak mana dari alam yang terbuka. Itulah yang disebut alam kun atau titik bak. Enggak ada siapa-siapa di sana. Enggak ada rasa, semuanya sunyi. Allah itu kesunyian. Tapi Allah itu juga isi pengetahuan. Nanti kamu akan dipahamkan di sana. Kau mau paham karpet. Itu disebut kepahaman. Ini pengetahuan. Kan gak ono iku nya dirahasiakno iku gak oleh diulang no. Dia tumbuh tekat ini di. Bahkan digelem. Kadang-kadang bisa ikutin dia ditegur. Jangan nemu-nemu, jangan sering-sering. Biarkan dia belajar sendiri. Kalau kamu ingin mengikuti, duduklah kamu berzikirlah dengan orang-orang yang sudah sampai biar nyambung. Kayak mana caranya? Oh, sekedar ikutan dong gini, tidak akan nyambung. Ada caranya. Itu. Nah, itu yang gak boleh. Ngoten wae. Saya tak dudui cuma suruhan karo warkot tok. Terus saya. Tapi mampu kok ayo ning ngono. Jare yo asine wis tau diomongi tapi jekan takok temane, marake sekat. Jadi bolak-balik Tapi ya guru paham, guru hidayah ku niku. Wah ini kandhane kaya apa ya mlebu tengen untuk kiwa. dari bulan mantau lancar. Itu tekniknya itu nah masuk ke bawah dah wae bisa nunut ya carane Template Lah niku Mbak, kan jenengan nate sanjang niku alam niku gak ada asma. Asma niku. Nah, sementara kan setiap orang gak ada asma ya. Nah, ketika sir asmae ibarat pulau template asmae alam apa sakit diwastani dikir sama alam. Kalau ingin melihat alam itu kalau kita ingin melihat alam malah gak ketok. Jadi siri ya apa cara aku menyiapkan rasaku sendiri. Semuanya harus musnah, semuanya harus lenyap. Tidak ada apa-apa yang kupandang. Aman kembali hasil. Jadi kadang kita ajak bicara untuk aku gak ono. Rohku itu gak ono. Asma itu gak ono. Yang ada cuma dia. Dia yang apapun wujudnya itulah dia. Jadi waktu itu wal batin itu Gusti Allah di surat Al-Hadid itu. Mana yang sebut Tuhan, mana yang mengaku-ngaku dirinya ada. Di sini tidak ada siapa-siapa kecuali aku sendirian. Aku puasa, aku sunyian, aku cahaya, tapi aku juga kegelapan. Iya, kan nyernai ini. Itu sebabnya Pak Guru Sepuh Sewara Ali kan selalu kemanapun aku pergi, beliau selalu mengikuti saya. Dua-dua teman bocor ini. Enggak oleh sih. Jadi kayak lu kerungu ngomong. Jadi awal kalau mau sembahyang rukun, mau tadarus, usahakan pikiranmu bahwa aku ini tidak ada, bakat roh pun tidak ada. Roh itu hanya esensi saja, esensi bahwa Tuhan itu ada. Jangan kamu melihat sihir ini tak kata apa-apa terus bingung, terus kata apa kata ini. Bahkan pernah aku dituturi saking pingin roh yang disebut Asma Zatullah itu kaya apa? Diparani wong Juban. Beliau mengaku Syekh Jalaluddin karo Syekh Qadir Jalani. Beliau berkata, apa yang kamu cari? Bukankah aku ini ada di dalammu? Ya kamu cari itu loh, itu kamu sendiri. Kenapa kau ingin melihat kamu? Iya, nyemai. Ini sebab aku jarang belum tak no. Beliau selalu hadir. Bahkan aku kemanapun pergi.
termasuk Syekh Jalaluddin pun datang. Saya tetap jalani. Maka dikasih karena kehadiran beliaunya aku dikasih hadiah. Itu aku yang pernah saya ceritakan itu. Itu yang